Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto. Pada video sebelumnya saya mengajak teman-teman berkenalan dengan ini ya, aksara Jawa kuno atau yang lazim disebut aksara Kawi. Pada video tersebut saya sempat menyinggung kalimat Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama bagaimana cara menulis Bhinneka Tunggal Ika menggunakan aksara Kawi. Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya persilakan untuk subscribe terlebih dulu. Dan apabila teman-teman menganggap video ini bermanfaat, saya persilakan untuk membagikannya kepada teman-teman yang lain supaya ikut memperoleh manfaatnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini Bhinneka Tunggal Ika akan kita tulis menggunakan aksara Jawa kuno atau aksara Kawi, tapi saya mengajak teman-teman belajar paling dasar dulu ya. Jadi kita tidak menulis langsung kalimat utuh, tetapi kita akan tulis uh, dari kata-kata penyusunnya. Kita uraikan dulu kata-kata penyusunnya, yaitu Bina, Ika, Tunggal, Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu tersusun dari 4 kata, yaitu eh, Bina, Ika, Tunggal, Ika. Bina asalnya dari bahasa Sanskerta, artinya berbeda. Kalau Ika itu bahasa Jawa kuno, artinya itu. Nah, ini masih dipakai di misalnya di Surabaya ya. Kalau ini itu Surabaya itu Iki. Kalau lumayan dekat Iku. Kalau jauh Iko. Nah, Iko itu dari bahasa Jawa kuno. Ika. Ya, Iki, Iku, Ika. Itu kalau Jawa kuno. Kalau Jawa baru Iki, Iku, Iko. Atau versi lainnya ada versi misalnya di daerah Yogyakarta itu ya. Itu nyebutnya Iki, Kuwi, Kae. Ya, kalau Jawa kuno Iki, Iku, Ika. Nah, beda dengan Eka. Kalau Eka pakai E itu bahasa Sanskerta artinya satu. Ya. Kalau Ika pakai I itu artinya itu. Kemudian tunggal. Tunggal ini bahasa Jawa kuno juga artinya satu. Kalau Ika artinya itu ya. Berbeda itu, satu itu. Maksudnya berbeda itu, satu itu ya. Jadi asal usulnya dari Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Ya, Empu Tantular ingin menyampaikan kalimat bahwa itu kelihatannya berbeda, padahal itu satu. Ya. Akhirnya jadi semboyan negara kita di zaman modern ini. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Bhinneka Tunggal Ika itu yang ada yang salah paham dipikir oh itu dari bahasa Sanskerta, sebenarnya enggak ya. Yang Sanskerta cuma bina saja. Kalau Ika Tunggal Ika itu bahasa Jawa kuno. Nah, kombinasi antara bahasa Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta itu lazim disebut dengan istilah bahasa Kawi. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Kawi, bukan bahasa Sanskerta. Karena yang Sanskerta sebenarnya cuma bina saja. Ya, jadi mulai sekarang jangan mengatakan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, tidak benar. Yang benar itu bahasa Kawi. Itu kombinasi antara Jawa kuno dengan Sanskerta. Oke teman-teman, Bina ini apabila kita tulis menggunakan aksara Kawi atau aksara Jawa kuno, maka B itu kita gunakan huruf ini, huruf ba ya. Kalau ini kan ba biasa ba. Kalau ini dikasih abab jadinya ba ya. Jadi hurufnya seperti ini. Nah, ini ba. Supaya berbunyi B, maka kita kasih ulu. Nah, ini jadinya B. Kemudian di sini na dilanjut dengan na ya. Na di sini kita gunakan huruf ini na tipis ya.
Kalau ini kan na, n tebal. Kalau ini n tipis, n tebal. Na, ya. Jadi kita gunakan huruf na seperti ini. Nah, kalau ini itu adalah bina, padahal yang diminta adalah bina. Nanya double. Nah, na yang ini harus dimatikan. Kalau kita kasih na di sini jadinya binana ya. Kalau saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini kalau seperti ini. Nah, ini bina. Ini bacanya binana, padahal yang kita minta adalah ya, yang mau kita tulis adalah bina. Jadi na yang ini digunakan untuk dipindah ke bawah. Jadinya istilahnya kalau Jawa itu istilahnya pasangan, kalau di Bali istilahnya gantungan. Kalau mau digabung juga boleh, pasangan yang digantung. Seperti itu ya. Ya, kalau seperti ini binana. Kalau ini saya tulis lagi di sini, ini bina, supaya ini mati jadi n, bin. Nah, ini kita pindah ke bawah seperti ini. Nah, ini bina, binana, bina. Nah, kita tulis ya. Kita mau nulis kata bina berarti ini di bawah. Bentuknya kalau pasangan no bentuknya seperti ini. Ya, hilang atapnya. Bina. Kemudian ada ika. Ika kalau Jawa Baru aksara Hanacaraka itu menggunakan huruf ho dikasih wulu. Tapi kalau Jawa kuno kita i-nya kita pakai aksara suara. Nah, ini vokal ya. Huruf vokal aksara suara i. Bentuknya seperti ini. I dengan huruf K. K seperti ini ya, K. Nah, ini IK. Kemudian tu. Tu itu adalah huruf ta. Ta. Ini huruf ta. Kemudian kita kasih suku supaya berbunyi tu. Jadi seperti ini. Ta, kita kasih suku. Jadi tu. Kemudian tunggal. Kalau Jawa Baru kan bentuknya seperti ini. Ta, tu. Nah, kan seperti ini ya. Supaya jadi tung, ikan dikasih cecak seperti ini ya. Tapi kalau Jawa kuno ini karena ngamati posisi di tengah kata, maka tidak menggunakan cecek, tapi menggunakan aksara nga. Nga itu entitik atas ini. Nga. Huruf nga yang dimatikan dengan ga. Tungga. Jadi nga-nya mati, dikasih pasangan ga. Seperti ini ya. Tung, ini tunga ya, tunga. Supaya berbunyi tungga. Jadi ga-nya ditaruh bawah. Tungga. Nga-nya mati. Entitik atas tadi ya, tungga. Nah, kemudian la. La yang dimatikan supaya jadi L. L ya, tunggal. Ini L mati, cara membuat pakai huruf la. Nah, kalau ini bacanya tunggala, supaya jadi tunggal, ini dikasih pangku. Tunggal. Kemudian ika sama kayak tadi. I, K. Nah, ini ya. Bina, ika, tunggal, ika. Jadi hurufnya bi, na, i, k, tu, tung, ga, tunggal, i, k. Nah, sekarang kita 4 kata ini kita tulis menjadi sebuah kalimat ya. Nah, dalam sastra Kawi itu ada yang namanya sandi dan sastra lampah. Jadi sandi itu apabila ini konsonan terbuka ketemu aksara suara. Nah, na ketemu i itu akan menjadi ne. Jadi nanti ini hilang ya. Na dan i itu bergabung jadi ne.
Kemudian kita tulis dulu aja ya. Jadi kita tulis lagi di sini, berarti ini bi. Nah, na ketemu i jadi ne, berarti kita kasih taling di sini. Bine, supaya ini mati jadi ini di bawah. Jadi ini bine. I-nya kan hilang toh, jadi ini berarti k pindah ke sini. Nah, ini bineka. Kemudian aksara kawi tidak pakai spasi, jadi tunggal langsung ditulis di sampingnya ini. Ya, tanpa spasi. Bineka tunggal. Nah, tunggal. Nah, kalau tadi kan ini namanya sandi ya, ini namanya sandi. Atau kalau Jawa Baru istilahnya panggarbo. Nah, di sini ada kasus lagi. Ini adalah kalau ini konsonan terbuka ketemu aksara suara. Kalau sekarang konsonan mati ketemu aksara suara. Ini namanya sastra lampah. Maka aksara suara ini nanti hilang bergabung dengan konsonan mati menjadi li. Ini istilahnya sastra lampah. Jadi kalau konsonan hidup ketemu aksara suara namanya sandi. Kalau konsonan mati ketemu aksara suara namanya sastra lampah. Jadi bineka tunggal ini aksara suara hilang bergabung dengan lapangku jadinya lawulu. Lawulu. Kemudian k-nya kita turunkan di sini. Nah, gini ya. Bineka Tunggal Ika. Cara nulisnya seperti ini. Apakah bisa dikonversi ke dalam aksara Jawa Baru? Bisa. Ya. Aksara Jawa Baru bisa digunakan untuk menulis bahasa Kawi, tapi syaratnya kita lupakan soal aksara murdo. Nah, itu kita kembalikan ke fungsi asalnya. Jadi sebenarnya aksara murdo itu fungsi aslinya adalah untuk menulis Mahaprana dan sebagainya ya. Itu kita kembalikan ke fungsi aslinya. Jadi bomurdo kita kembalikan ke menjadi bomahaprana. Jadi nulisnya seperti ini. Bi pakai bomurdo. Bin ne. Nah, n-nya double. Bine. K tanpa spasi. Tu. Nah, kalau aturan aksara Jawa Baru kan tung pakai cecek ya, tapi karena kita mau menulis bahasa Kawi maka kita mengikuti cara Kawi. Pakai huruf ngo yang dipasangi. Tungga. Tunggal li. Nah ya, aksara suaranya hilang. Aksara suara ketemu pangku berubah jadi wulu. Oke, teman-teman, untuk sementara ini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam budaya.